latar belakang. Ya. Perayaan hari ini sudah dirangkum di latar belakang ini. Saya lahir dari bapak suku Kaha Balaweling, mama suku Dawan Lamawalang Waibalun. Pi temodol Solor. Kadidipi tenunan Waibalun Lamawalang. Latar belakang noni tite bahwa tite semua pi nempukon rambut. Walaupun imam, saya sadar bahwa asal saya bapak dari suku Kaha Balaweling dan mama dari Lamawalang Waibalun. Tepuk tangan untuk tarik ke tahun 1998. 1998 kami tabis di Menanga. Yang tabiskan kami kalau kremi moila naipi uskup Darius Nggawa SPD. Ya. Kami tabis atelema netumpangkan tangan di kepala saya. Lalu yang diimpi Mimoiro lagi Tuan Romo Paulus Payamoton PR, imam diosesan pertama di paroki Ritabang. Nah, waktu pe sebagai deken dan pengkhotbah misa perdana. Ya. Dan saya ingat baik naik khotbah tentang kekuatan firman, kekuatan sabda. Tite pilotana kalau koda Allah, koda ganti te. Koda kalau Allah bukan letu Allah, pe jadilah. Dan naik waktu pe ulas tentang in principio erat verbum, kekuatan sabda yang mungkin tidak pilawa pikir hanya kata-kata, tapi jauh lebih hebat dari kata-kata. Nekutua Leo Mari. Naya adalah Yesus Kristus, asal dan sumber panggilan seorang imam. Jadi goe ditabiskan di Menanga tanggal 5 September, lalu didampingi waktu itu oleh Romo Paulus Paya yang menjadi pengkhotbah saya dalam misa perdana. Kami atau nemu yang ditabiskan, duanya ada di sini, Tuan Mikel dan Tuan Daktus. Mide imurik ya, karena ketutu beruat tentang Rai Ruaka. Mana Daktus balik he? Nah, dari balik he. Oke, Mikel ya. Mikel ini waktu kami tabisan itu uskup Darius jalan sopan pelan sampai di Jawa. Saya terkejut karena uskup itu wira-wiri ke sana kemari, ambil ini ambil itu ya. Jadi uskup waktu urapi minyak di setiap kami lain uskup doa dalam hati, tangan begini lalu uskup kasih urapi sampai di tua Mikel be naik kena gitar, jadi piara kuku panjang-panjang. Dulu kan ini kita terjemahkan bahasa Indonesia jadi nilai rasa naik ya. Hah? Bahasa daerah, tua Leo berbahasa daerah. Panjang-panjang sambil berat. Jadi sesudah perayaan gulon langsung gunting kuku. Nah, itu tanda pertobatan. Jadi Tuan Daktus pi naepi kami ruak hama-hama sejak SMP, ya. Nae meron-meron pe itu lebih nakal dari goe. Mau tahu naepi belajarlah. Mereka tidak belajar, sorry ya, saya umpak bahasa dia.
Jadi mereka ini tidak belajar. Mereka kelima orang, Wisni, Irwan, Filipus, mereka tidak belajar. Besok mau ujian. Lalu mereka pergi ke Nenek Wai. Nenek Wai dikenal sebagai memiliki kekuatan, powerful ya. Remen-remenakan. Beda mata ke minta maaf. Jadi rakyat Lembak Raika pergi ke Nenek Wai Lango. Nenek Wai kan sendiri. Ketuk pintu. Ketuk. Nenek apa? HGP. Kami nenek. Lalu satu omong. Nenek besok kami ujian. Kasih kami. Kali tahu mereka kami bawa ujian. Jadi nggak nih kami bu kata-kata tahu nenek apa ya amu bawa ke sekolah amu. Jadi semua nana. Jadi Tuan Daktus mari. Kalau begitu nih kami salam Maria. Jadi nenek wahai mari benda air pilih kokoilah. silakan duduk Pater. Berdua. Terima kasih banyak Pater ya. Nah, jadi kami sesudah, jadi kita bayangkan uskup ya. Tapi pelayanan mereka itu dari satu tempat ke tempat yang lain tidak pernah batal atau tidak pernah lupa. Uskup tabis kami tanggal 5 September, acara selesai, motor antar pergi ke Adonara. Tanggal 6 tabis Pater Dion mereka. Ini Pater Dion berdiri ya. Benar ya tabis tanggal 6 ya? Hah? Uskup tidak hadir ke sana, sehingga bayangkan dalam waktu yang singkat mereka bisa layan. Jadi ini saya ditabiskan oleh sebab foto tabisan oleh Amuke, tapi saya dapat hanya ini. Dan saya pikir kalau saya dapat satu saja foto tabisan, saya pikir saya mau tampilkan ke umat untuk menggambarkan panggilan saya. Jadi sesudah tabisan imam, karena jadi berputuskan biar mereka semua dulu perayaan. Keliling perayaan dulu terakhir misa perdana untuk saya di sini. Jadi saya ini yang terakhir dari kami 5 yang merayakan misa perdana di kampung halaman ya. Sesudah itu ditabiskan imam, saya diutus ke Provinsi Jawa. Provinsi Jawa. Sesudah di Provinsi Jawa, di paroki, tadi sudah diberitahu lama sekali di paroki. 14 tahun ada di paroki, baru diminta pergi studi. Otak sudah tumpul ya. Bukan hanya itu, semangat sudah tidak ada. Kita sudah begitu senang di paroki, fasilitas ini semua ada. Tiba-tiba suruh sekolah. Tapi tadi ketaatan itu kunci dalam hidup imam ya. Kita mau metong bagaimanapun, karena menjadi pemimpin ini, pimpin rohani itu hanya sebentar. Kita yang pimpin, orang lain dukung. Arahnya hanya seperti itu. Jadi kita lihat bahwa dari situ saya kemudian terus menjadi pastor paroki di Keranji, kemudian turun ke paroki di Surabaya, Roh Kudus, kemudian pergi studi, ambil manajemen, tadi manajemen personalia, human resource management di Filipina, ya. Karena usia sudah, jangan susah payah selesaikan ujian. Syukur selesai, pulang ditempatkan di Malang. Sesudah di Malang, kemudian ada situasi sulit, provinsial kami. Ya, mantan provinsial mesti saya sebut. Pater Yosef Jaga, Uskup Surabaya pesan Pater Yosef Jaga, saya minta Pater Guris kembali ke paroki gembala yang baik. Lalu saya rasa berat karena di Malang sudah mulai ada tugas ini tugas itu dari Bapak Uskup, tapi ya kembali kita taat ya, kita taat. Kemudian ya saya kembali, saya ketemu Uskup Surabaya, Bapak Uskup, apa yang Bapak Uskup mau? Lalu berkata, tugasmu membuat tenang umat, membuat tenang umat. Saya pikir setengah mati, tenang bagaimana? Ya, lalu
Ya, situasi konflik di paroki bisa saja nanti kita alami, tuan-tuan lain alam, umat bisa jalan pergi kemana-mana karena konflik di dalam paroki. Jadi akhirnya saya ditugaskan kembali ke gembala yang baik, menjadi pastor paroki di gembala yang baik, dipilih jadi dewan provinsi, kemudian periode berikut dipilih menjadi provinsial SVD Jawa 2020-2023. Saya datang ketua Yosef dengan satu kertas ya, isi pengunduran diri dari pemilihan. Ngerasa muda derajat para senior. Ya. Akhirnya keluar dari sana ya, nama saya dipilih jadi provinsial bersama Pater Hendik, teman-teman lain dari PDO lain. Nih ketua Leo sudah singgung, dengan susah payah kami membangun. Tapi ada satu hal yang saya beri kesaksian. Dalam situasi sulit itu kami di provinsi menemukan satu gagasan dari Kapitel SVD 2018. Nemari nanti. Kepemimpinan itu di dalam kongregasi, kepemimpinan yang melayani, dan anggota yang bertanggung jawab. Nah dulu baru itu. Karena selama ini kita tuntut pemimpin begini, harus begini, kita lupa bahwa kita anggota juga harus bertanggung jawab dengan panggilan kita, bertanggung jawab dengan perutusan kita. Kadang-kadang kita persalahkan pimpinan begini, persalahkan orang besar begini, tapi kita lupa rawat diri kita sendiri, rawat panggilan kita sendiri. Akhirnya kami dengan tim pimpinan provinsi memutuskan spirit kapitel itu kami gerakkan untuk semua provinsi. Omong tentang leadership, omong tentang kepemimpinan. Kepemimpinan melayani, koma, bukan titik, koma, anggota bertanggung jawab. Ya, jadi tidak tuntut pimpinan, tidak tuntut pembesar, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas panggilan. Dan itu membantu kami, tim pimpinan lama, menjalankan roda kepemimpinan provinsi dalam situasi COVID yang luar biasa. Kami atau lema mata karena COVID, dan yang mata tapi ya orang-orang kunci yang membawa juga provinsi untuk maju ke depan. Tapi ya jalan Tuhan seperti itu, kita harus cepat keluar dari situasi sulit. Ya, jadi tetapi mengapa kemudian saya memilih moto hidup imam saya itu dari prolog Yohanes. Niku Tuhan Leo, terima kasih banyak Tuhan, jelaskan sangat bagus. Jadi saya menemukan bahwa moto hidup imamat saya itu di prolog Yohanes. Yang pertama tentang sabda, yang kedua itu tentang saksi Yohanes Pembaptis. Mungkin juga uskup rakyat hadirlah sehingga gambar piamu ya. Kalau uskup hadir pasti gambar dan pipi on dibelok. Jadi lihat, saya sesudah 25 tahun saya memilih moto ini. Kalau kata kesulitan ayo. Kesulitan banyak sekali. Satu yang menurut saya yang perlu saya sharingkan, kalau kita diberi kepercayaan rasanya semua beban itu ada di sini. Tite taang AA o tite pimpinan, tite hema AA koda AA o tite pimpinan. Jadi semua struktur itu membantu tite, membantu gue untuk menghayati hidup imam, hidup sebagai imam biarawal misionaris Serikat Sabda Allah. Gue pinolong hampir mati pada sambut baru lekut Tuhan singgung ya. Lalu saya tahu bahwa ayah tidak setuju saya masuk, tapi saya bertemu dengan satu sahabat ayah punya, mereka sama-sama pegang. Bukan bapakmu yang tidak setuju, bapakmu itu tidak mau kalau engkau masuk dan main-main curi ilmu di seminari karena nolong anak ya. Atau kasarnya ya dia ini sudah milik Tuhan Allah, sudah ikut kehendak
penyelenggaraan ilahi untuk dia. Dan saya yakin sampai sekarang tentang itu. Maka sejak jadi tua, gue tobo adat pakai. Mau bine gue KW atau apa ya, Muhammad gue biasa dorela rakyat bilang rohir ke ya, kalau rumeri hama AAP gue huyar kakak dari senior saya. Banyak hal yang saya timba dari inspirasi hidup senior saya. Terakhir saya omong dengan Pater Paul berkama Tukan sebelum naik mata, kami ruak tobo bangun tadi nemarin go mari titepi nanti perayaan pe mau sederhana kah bener kemudian titepi mari sederhana tapi pasti lalu pe ukuran sederhana pe tite bisa lah tite mari sederhana unang pipi akhirnya, tapi luar biasa hidup doanya. Naik sakit, divonis kanker pita suara, opsinya dua, dioperasi atau kemo. Operasi artinya total bicara tidak ini, karena ini kemo pakai paket, makin lama makin turun, akhirnya naik putuskan Goris. Saya sudah doa, saya sudah putuskan saya tidak mau operasi, tidak mau kemo. Saya akan terima apapun yang Tuhan lakukan untuk saya. Dan luar biasa, naik mati dengan tenang dalam persiapan yang luar biasa. Dan gue rasa itu contoh hidup yang sangat baik untuk kami yang muda-muda. Terima kasih secara khusus untuk konfrater saya, teman-teman dari Surabaya yang hadir. Mereka ini maunya diam-diam, tidak omong pada saya, membuat kejutan. Saya bertidak, suasana di Solo itu lain. Ada yang tanya di Solo itu penginapan satu malam biayanya berapa? Gumerbai, penginapan hanya ruang lali daminai. Akhirnya tidak, datang saja, jangan halangi dengan hal-hal itu. Mereka mau datang dalam kesederhanaan. Terima kasih banyak ya Solo ya seperti ini. Terima kasih banyak kamu menikmati, kamu bersukacita dengan suasana. Terima kasih sekarang khusus untuk mama dan saudari-saudari ya. Mereka ini luar biasa. Kadang-kala gue sekarang gue sharingnya Tuan Leo, saya ini kadang-kala kalau mama sakit sekarang ini saya macam gelisah ya. Dulu kalau masih muda, masih awal-awal macam tidak terlalu. Sekarang banyak orang tua mena sakit flu, asam uratnya begitu pikiran. Ya mungkin tadi itu ada, sehingga banyak teman, banyak konfrater yang sebagai anak tunggal, anak sendiri, kadang-kala punya pengalaman yang sama. Tapi saya yakin kalau Tuhan Allah mayang kami dore larampi, naya akan pelihara orang tua saya, saudara-saudari saya, kakak adik saya, dan itu pasti berkat Tuhan untuk kami. Jadi mama, saudari-saudari, terima kasih banyak. Tahun lalu saya datang acara Pater Alphonse, keluarga tanya sama saya, "No, mau impi tahun depan mau acara bagaimana?" Saya beritahu jujur, kalau mau tanya saya tidak usah pesta, karena mama sendiri di rumah dengan Eli. Ya lain-lain jauh ini, tapi ya keluarga besar lo kahara merimut kita hema anak untuk diatur lah titik pupu wakit untuk bersyukur. Terima kasih untuk Lobo, terima kasih kakak adik untuk usaha ini. Nanti tepuk tangan untuk Raya. Ya, luar biasa mempersembahkan suasana perayaan yang bagus. Terima kasih banyak karena mi tampil dan pipi go koi pasti mi ope latihan nokong kata atau ini
pasti mi latihan keras. Terima kasih banyak untuk itu. Adik-adik yang drum band, semua yang terlibat, terima kasih banyak untuk semuanya ini. Ya, tidak ada sesuatu yang indah dari saya untuk diberikan selain saya janji, saya doakan Lotana, saya mohon berkat Tuhan Lotana melalui tangan saya sebagai seorang imam, supaya titepi Lotana pi murid di kelemu-kelemu. Tatewa kita di kelemu-kelemu karena pi kita hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati.